Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mas Agung. Nah, setelah sekian lama kita tidak ada project terkait dengan motor Jupiter Z1 saya ini. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan upgrade atau pergantian part seperti yang sudah ada di depan saya ini, yaitu yang pertama saya akan mengganti speedometer digital untuk motor Jupiter Z1 saya, teman-teman. Nah, ini saya dapatkan atau saya beli barang ini melalui online atau toko Shopee, kemudian beserta part-part perintilannya, yaitu yang pertama ada kabel sensor speedometer dari Jupiter Z1 saya. Nah, kebetulan di motor Jupiter Z1 saya ini kabel speedonya sudah putus. Nah, sekalian karena kita akan mengganti speedometer digital agar fungsi dari speed sensornya berjalan, maka kita ganti kabel speedometernya. Kemudian juga saya mengganti gearbox dari speed sensor ya teman-teman, karena di bagian sini, di bagian bawah sini ini punya saya sudah mengalami keausan ya teman-teman. Nah, alhasil saya juga harus mengganti gearbox dari speedometer Jupiter Z1 saya ini, teman-teman. Nah, untuk proses pemasangan beserta reviewnya kita langsung skip saja dalam video ini, teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini merupakan contoh ketika batok dari reflektor lampu Jupiter Z1 saya sudah dilepas, teman-teman. Nah, jadi kita hanya perlu membuka bagian depan ini saja, kemudian untuk mengeluarkan speedometer bawaannya ini kita hanya perlu nah, kita perlu mencopot baut kancingan ini. Ada hanya satu ya teman-teman, cuma di sebelah sini. Nah, di bagian belakang sini merupakan jangan lupa di sini nanti kita sedikit dorong, karena di sini pengunci dari speedometer yang lama berada di sini, teman-teman. Oke, langsung saja kita skip ke proses pemasangannya. Let's go. Nah, oke teman-teman semuanya, disclaimer sebelum kita pasang speedometer digital Jupiter Z1 yang sudah ada di depan saya ini, perlu diperhatikan bahwa kemarin banyak yang bertanya apakah soket-soket dari bawaan speedometer digital ini apakah PNP di motor Jupiter Z1? Jawabannya adalah PNP, teman-teman. Nah, tetapi di sini ada satu kabel yang mungkin tidak masuk di dalam soket dari pin soket bawaan speedometer digital ini. Nah, jadi untuk kabel biru ini fungsinya yaitu untuk indikator dari lampu jarak jauh yang ada di speedometer ini, teman-teman. Nah, jadi ini nanti kita sambungkan manual, kita jumper di kabel warna kuning, teman-teman. Nah, kabel warna kuning ini adalah kabel positif dari jalur saklar lampu yang ada di motor Jupiter Z1 saya ketika saya menyalakan lampu jarak jauh di motor Jupiter Z1 saya, teman-teman. Nah, saya tadi kelupaan untuk bagian belakang sensor speed dari speedometer Jupiter Z1 ini apakah PNP ketika dimasukkan dari seling kabel dari bawaan motor Jupiter Z1, teman-teman. Seperti yang sudah saya katakan, teman-teman, jadi speedometer ini plug and play, teman-teman, tidak ada ubahan sama sekali. Nah, ini adalah contoh. Di sini kan untuk kabel speed sensor bawaan dari Jupiter Z1 ini kan berbentuk semi kotak ya, teman-teman, tidak melingkar, tetapi selingnya ini berbentuk kotak. Nah, ini sangat pas ketika kita masukkan di lubang yang ada di speed sensor dari speedometer digital Jupiter Z1 ini, teman-teman. Nah, saya akan memasangnya sebentar. Seperti ini, teman-teman. Ini posisinya pas dan saya tadi sudah mengencangkan dan posisinya pas. Oke, langsung saja kita langsung ke proses pemasangannya, teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi kurang lebih tampilan dari speedometer bawaan Jupiter Z1 saya sudah terlepas seperti ini, teman-teman. Untuk bagian dalamnya seperti ini, kalian hanya butuh melepas baut pengencang yang ada di sini, 1, 2, dan 3 tadi ada di sini, teman-teman. Alhasil sudah terangkat seperti ini speedometer bawaan dari Jupiter Z1 saya. Nah, sekarang kita akan memasangkan dari speedometer digital Jupiter Z1 saya di motor saya, teman-teman. Let's go. Nah, saya tadi kelupaan sebelum kita memasang speedometer digital, terlebih dahulu kita copot dari ini speed sensor atau gearbox speed sensor di bagian bawah velg ini, teman-teman, akan nanti memudahkan kita mengatur kabel seling dari speed sensor ini, teman-teman. Nah, jadi untuk speed atau gearbox speed sensor yang lama seperti ini kondisinya, teman-teman, sudah burik, wajar pemakaian, teman-teman. Nah, kita akan gantikan dengan yang baru. Jangan lupa kita kasih gemuk di dalamnya agar meminimalisir keausan dari gigi nanasnya yang ada di dalam situ, teman-teman. Nah, oke, kita lanjutkan ke proses pemasangannya. Let's go. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi ini adalah penampakan pertama dari
speedometer digital Jupiter Z1 yang sudah terpasang di batok dari kepala motor Jupiter Z1 saya teman-teman. Nah, untuk skema pemasangan pin soketnya itu sudah PNP ya teman-teman. Untuk jalurnya seperti ini, usahakan soket pin putih juga bertemu dengan pin soket warna putih dan hitam juga bertemu dengan soket warna hitam teman-teman. Nah, untuk masalah dari ini kabel speed sensornya aman PNP, tidak ada ubahan sama sekali. Nah, kemudian untuk bagian sini teman-teman, nah ini di sini kan masih sisa satu kabel yang tidak ada ini ya teman-teman, tidak ada soket penyambungnya teman-teman. Nah, di sini saya sambung agar untuk kabel di sini bisa sampai di bagian depan ini teman-teman. Nah, jadi fungsi dari kabel biru ini adalah untuk indikator lampu jarak jauh teman-teman yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk kabel warna biru ini kita jumper di kabel warna kuning teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya kabel warna kuning ya teman-teman, karena sudah saya sambung jadi warna hitam. Kabel warna kuning ini adalah kabel dari saklar jarak jauh dari motor Jupiter Z1 ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan mengecek apakah fungsi dari speedometer ini berfungsi dengan baik ataupun tidak berfungsi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan bersama-sama. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Di bagian sini indikator bar bensin, memang bensin saya kondisinya keadaan kondisinya full, benar. Di sini ditampilkan full. Kemudian untuk gearnya di sini memang persneling sengaja saya masukkan angka 1 teman-teman. Di sini ada kabel di sini ada indikator kecepatan kita, dan di bawah ini indikator kilometer teman-teman. Sekarang kita coba netralkan untuk gigi persnelingnya teman-teman. Nah, di sini otomatis hilang dan di sini ada logo N atau netral teman-teman. Jadi tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Oke, kita akan rapikan terlebih dahulu dan kita akan review tes di jalan raya teman-teman. Let's go. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi untuk skema dari kabel warna biru yang sudah saya sebutkan tadi itu kita jumper di sini teman-teman. Nah, kenapa saya jumper di sini? Karena ini adalah lampu dari jarak jauh teman-teman. Kemudian untuk yang kuning ini adalah lampu jarak dekat. Nah, sebagai contoh kita nyalakan, di situ lampu nyala ya teman-teman. Nah, ini indikator jarak jauhnya di sini tidak menyala teman-teman. Jika kita pencet untuk jarak jauhnya, nah di sini otomatis langsung nyala, dan di bagian sana tuh. Oke teman-teman, sudah jelas. Nah, ketika kita matikan, di sini juga akan mati. Oke teman-teman semuanya, jadi kita akan rapikan terlebih dahulu, kemudian kita akan review beserta test drive di jalan raya teman-teman. Let's go. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi untuk penampilan awal dari speedometer digital di motor Jupiter Z1 saya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini kita langsung gunakan untuk jalan, dan untuk tampilan informasi di speedometer saya berjalan atau berfungsi dengan normal ya teman-teman. Untuk speed sensor di situ terbaca, kemudian untuk sensor dari gear persneling juga terbaca, dan untuk sensor dari kondisi bahan bakar juga terbaca teman-teman. Kemudian untuk lampu sen atau sensor lampu sen juga terbaca dengan normal dan tidak ada kendala teman-teman. Jadi untuk tampilan fisiknya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian review dan proses pemasangan dari speedometer digital di motor Jupiter Z1 saya. Untuk project selanjutnya jangan lupa pantau terus di channel saya, karena akan ada project baru lagi di bulan ini. So teman-teman semuanya, buat kalian yang suka dengan video ini silahkan like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.